السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita membahas tentang Abdul Muttalib yang dibisikkan dalam mimpinya untuk menggali sumur Zamzam dan kemudian bersaing dengan suku-suku Quraisy yang lain. Saat itulah Abdul Muttalib merasa bahwa dia memiliki anak laki-laki sedikit. Maka dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nazar, yaitu, ya Allah, kalau aku memiliki anak 10 laki-laki semuanya, akan aku korbankan untukmu seorang dari mereka. Dikatakan Ibnu Hisham rahimahullah, wa kana Abdul Muttalib ibn Hashim qad nadara hina laqiya min Quraisy ma laqiya inda hafri Zamzam. Abdul Muttalib ibn Hashim bernazar ketika dia menyaksikan apa yang dia saksikan ketika menggali sumur Zamzam, bahwa mereka memiliki jumlah suku yang banyak dan besar, sedangkan dia sedikit. Maka dia berkata, la in wulida lahu ashratu nafar thumma balagu ma'ahu hatta yamna'un la yanharanna ahadahum lillah 'indal Ka'bah. Katanya kalau dia memiliki 10 orang anak yang sampai besar, sampai dewasa, bisa membela dirinya nanti, maka niscaya dia akan berkurban, mengorbankan anaknya di sisi Ka'bah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang dibanggakan oleh orang-orang Arab adalah anak laki-laki. Di samping harta kekayaan, anak turunan laki-laki. Sehingga sebagian mereka
Kalau diberi anak perempuan, kecewa berat. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Mukanya bermuka masam dalam keadaan kecewa. Yatawara minal qaum. Sembunyi, malu dari kaum kalau anaknya perempuan. Apakah dia bunuh atau yadussuhu fit turab, atau dia akan kubur hidup-hidup anak perempuannya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tetapi ketika anak-anaknya laki-laki gagah berani, bisa mengangkat pedang membela dirinya dan keluarganya, membela sukunya dan kabilahnya, itu yang dibanggakan oleh mereka orang-orang Arab. Sehingga Abdul Muttalib bernazar, ya Allah, kalau aku punya 10 anak laki-laki dan mencapai dewasa, bisa membela aku dan kaumku, maka niscaya aku akan korbankan salah satu dari mereka. Falamma tawafa banuhu 10 wa arafa annahum sayamna'unahu. Ketika dia sudah memiliki 10 anak laki-laki, dan kemudian dia melihat bahwa mereka sudah mulai dewasa dan mereka akan bisa membela dirinya, jama'ahum, dia kumpulkan anak-anaknya. Tsumma akhbarahum binadarihi. Kemudian dikabarkan pada anak-anak yang tentang nadarnya, bahwa aku bernazar akan menyembelih salah seorang dari kalian. Wada'ahum ilal wafa'i lillahi bidzalik. Mengajak mereka untuk menepati nazarnya. Fa'ata'uhu. Anak-anaknya taat. Enggak ada yang lari. Wa qalu kaifa nasna'. Kata anak-anaknya, apa yang kita perbuat wahai ayah? Qala liya'khudh kullu rajulin minkum kidhan, thumma yaktubu fihi ismahu. Masing-masing mengambil kidah dan dia tulis namanya di sana. Anak panah, bulu-bulunya disebut dengan rish. Mata yang tajamnya disebut dengan nosl, dan kayu yang di tengahnya disebut kidah. Dan biasa mereka mengundi dengan kidah, tanpa nosl, tanpa rish, hanya kayu saja sekian. Tulis nama kalian pada kidahnya masing-masing. Tsumma yaktubu fihi ismahu, tsumma tuni, kemudian kumpulkan pada. Fafa'alu. Anak-anaknya melakukan perintah bapaknya. Tsumma atauhu, kemudian diberikan kepadanya. Fadakhala bihim ala Hubal. Kemudian datanglah dia menuju berhala Hubal. Hubal yang dibawa oleh Amr ibn Luhai dari Syam, berbentuk batu aqiq ahmar. Saya ulangi, Amr ibn Luhai. Kemarin saya keliru menyebutkan Amr bin Lu'ay. Enggak ada kaitannya dengan Lu'ay, tapi Luhai. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini sebagai rawat atas apa yang kemarin. Wa kana Hubal ala bi'rin fi jawfil Ka'bah. Sedangkan Hubal letaknya di sumur atau di samping sumur di sisi Ka'bah atau di dalam Ka'bah. Dan biasa musyrikin jahiliyah mengguni nasib di berhala Hubal ini. Wa kanat tilkal bi'ri hiya allati yujma' fiha ma yuhda lil Ka'bah. Sedangkan sumur itulah yang biasa dikumpulkan di sana apa yang disembelih untuk Ka'bah. Wa kana 'inda Hubal kidahun sab'ah. Sedangkan di sisi berhala Hubal ada 7 kidah. Sudah kita jelaskan tadi kidah. Kayu-kayu kecil segini yang biasa untuk anak panah. Tanpa nisal, tanpa rish. Apa tulisannya dalam 7 kidah yang ada di berhala Hubal? Karena ini seakan-akan oleh Quraisy dikhususkan untuk undi nasib. Di antaranya tulisannya dikatakan fi kulli kidahin fihi al-aql. Aql adalah tebusan. Idza ikhtalafu fil aql man yahmilu minhum. Kalau mereka berselisih tentang siapa yang harus bertanggung jawab membayar tebusannya,
maka mereka akan diundi di Hubal, dan siapa yang keluar dengan tulisan akal, maka dia yang harus menebusnya. Darabul qidah as-sab'ah. Mereka akan mengundi qidah tadi di sisi Hubal. Fa in kharajal aql fa'ala man kharaja hamluhu. Kalau ternyata keluarnya al-aql, maka siapa yang mendapatkan bagiannya, maka dia yang harus bertanggung jawab menebusnya. Dan ada qidah yang tulisannya na'am. Lil amr idza araduhu. Untuk satu urusan kalau mereka inginkan sesuatu dan mereka ragu-ragu, berangkat atau tidak, maka mereka akan mengundi nasib mereka di berhala Hubal ini. Kalau keluarnya na'am, berangkat. Kalau keluarnya la, mereka akan urungkan niatnya. Wa qadah fihi la, padanya ada qidah yang ketiga yang tulisannya la. Idza aradu amran darabu bihi fil qidah. Kalau mereka menghendaki sesuatu, mereka akan mengundinya, maka apakah keluarnya la atau na'am? Fa in kharaja dzalikal qidah lam yaf'alu. Kalau ternyata keluarnya kalimat la, tidak, maka dia tidak berangkat. Wa qadahun. Yang keempat tulisannya minkum, dari kalian. Wa qidahun fihi mulsaqun. Dan ada qidah yang tulisannya mulsaq, digabungkan, ditempelkan. Dan qidah tulisannya min ghairikum. Minkum, min ghairikum, dan mulsaq. Ini kalau ada nasab seseorang yang tidak jelas, ini turunan siapa? Ikhwan ibn a'azakumullah walhamdulillah. Sudah kita terangkan kalau nasab Rasulullah SAW semuanya tidak ada lahir dari zina. Semuanya lahir dari pernikahan yang normal, yang sesuai dengan syariat. Tetapi di kalangan jahiliyah ada sekian bentuk pernikahan. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang bentuk-bentuk pernikahan. Di antaranya ada pernikahan yang bentuknya seorang wanita memasang bendera putih di rumahnya. Siapapun boleh datang dan boleh menggaulinya. Tetapi semua tercatat nama-namanya. Inilah perbedaannya mereka dengan orang-orang yang selain Arab. Tercatat namanya, begitu dia hamil tidak dibunuh. Salah satu dari mereka harus bertanggung jawab. Akan dipanggil dan akan diundi di berhala Hubal. Kalau keluar minkum, saya dapatnya minkum, maka dari kamu. Ini turunan kamu. Bawa. Dikasih nasabnya dia. Ini jahiliyah. Kebodohan, barakallahu fikum. Demikian pula bentuk-bentuk pernikahan yang lainnya yang dikatakan jahiliyah dan semuanya dibatalkan oleh Nabi SAW kecuali pernikahan yang seperti kita kenal sekarang ini. Maka itulah yang disepakati, ditakrir. Sudah ada sebelumnya dan ditakrir. Ditakrir artinya Rasulullah SAW mensetujuinya dan membenarkannya. Ini yang benar. Ikhwan fillah a'azakumullah. Masih ada lagi qidah yang tulisannya al-miyah. Air. Ketika ingin menggali sumur di mana? Diundi tempat ini, diundi tempat itu. Kalau ada miyah, berarti di sana. Airnya. Ikhwanuddin azakumullah, ini juga jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam Quran, "Innamal khamru wal maisiru wal azlamu." Azlam undi nasib. Sesungguhnya khamr, judi, undi nasib, itu rijsun min amali syaitan. Itu busuk, menjijikkan min amali syaitan. Ikhwan bin a'azakumullah, Abdul Muttalib berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta anak kepada Allah Subhanahu wa taala laki-laki, kalau 10 aku akan korbankan untukmu ya Allah. Tapi ketika siapa yang akan dikorbankan? Ke Hubal. Tidaklah mereka mencampuri iman mereka kecuali dengan kesyirikan. Artinya tidaklah mereka beriman kecuali dicampuri dengan kesyirikan. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali selalu dicampuri dengan kesyirikan-kesyirikan. Ikhwan fillah a'azakumullah, kita lanjutkan. Qala Ibnu Hisham rahimahullah,
Wa kanu idza aradu an yahtinu ghulaman aw yankihu man kahan aw yadfinu mayyitan aw syakku fi nasabin. Maka mereka, orang-orang Arab jahiliyah, kalau mereka ingin mengkhitan anaknya, atau mereka akan menikahkan anaknya, atau mereka akan mengubur jenazah kaumnya, maka mereka akan datang ke Hubal dan kemudian mengundi nasib dengan kidah-kidah tadi, dengan tulisan-tulisan tadi. Dhahabu ila Hubal bimi'ati dirham wa jazur. Dengan membayar 100 dirham dan membayar 1 ekor unta. Adapun 100 dirhamnya untuk yang ngocok, untuk yang ngundi. Adapun untanya, darahnya ditumpahkan di Ka'bah. Nasallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dagingnya dibagi-bagikan kepada manusia. Fa'atauha sahibul qidah, akan diberikan kepada pengocoknya tadi, yang istilahnya kuncennya atau juru kuncinya. Alladhi yadrib biha, yang mengundinya. Thumma qarrabu sahibahum alladhi yuriduna ma yuridun. Kemudian didekatkanlah orang yang menghendaki sesuatu. Ditanya, mau apa? Aku mau begini, mau bikin acara begini. Maka kuncennya akan berkata, ya ilahana. Memanggilnya ilah. Ya ilahana. Fulanun ibnu fulan menginginkan begini dan begitu, maka keluarkanlah kebenaran darimu. Kemudian diundi. Apa yang keluar itu dikatakan keputusan Tuhan. Tsumma yaquluna li sahibil qidah, maka akan berkata kepada kuncennya tadi, idrib, kocok. Fa in kharaja alaihi minkum, kalau keluarnya kalimat minkum dari kalian, maka orang yang diragukan nasabnya tadi karena perzinahan atau karena lainnya, akan dikatakan ini minkum, dari kalian. Wasitan, benar-benar nasab kalian. Wa in kharaja alaihi min ghairikum, kalau ternyata tulisannya bukan kalian, maka dianggap halif. Bukan kalian, tetapi bergabung dengan kalian. Wa in kharaja alaihi mulsaq, kalau keluarnya mulsaq, kana ala manzilatihi fihim, dia didudukkan bersama mereka, tetapi la nasabalahu wala halaf, tidak bernasab, tidak pula bergabung, tetapi dikatakan hanya nempel saja padanya, pada suku tersebut. Wa in kharaja alaihi mulsaq hakadha wa in kharaja fihi syai'un ma ya'maluna, na'am, kalau keluar undian mereka ketika mereka mengadakan sesuatu, kemudian keluarnya na'am, maka itu dikatakan Tuhan telah ridha atau Allah telah ridha, kata mereka. Amilu bihi wa in kharaja la, kalau keluarnya la, mereka akan berkata bahwa Allah tidak ridha, batalkan. Maka mereka tahun itu tidak berani melakukannya. Tunggu sampai tahun depan mereka undi lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Qala Ibnu Hisham rahimahullah, Abdul Muttalib berkata kepada sahibil qidah. Kata Abdul Muttalib kepada kuncennya, idrib ala baniya haula biqidahihim hadhihi. Undilah untuk anak-anakku dengan kidah-kidah mereka sendiri, yang mereka sudah menulis namanya masing-masing. Wa akhbarahu binadarihi alladhi nadar, dia khabarkan nadar yang dia sudah nadarkan. Fa'atahu kullu rajulin minhum qidahahu alladhi fihi ismahu, maka masing-masing anak memberikan ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Wa kana Abdullah asgharu bani Abiyah. Sedangkan Abdullah adalah yang paling kecil dari anak bapaknya saat itu. Di footnote disebutkan saat itu. Mengapa? Karena setelah itu ada lagi adiknya Hamzah, ada lagi adiknya Abbas, dan ada lagi adiknya. Beberapa anak setelahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Di samping paling kecil, paling dicintai oleh Abdul Muttalib. Paling disayang oleh Abdul Muttalib. Dan paling baik akhlaknya. Paling bagus perangainya. Sampai-sampai Abdul Muttalib berkata, kalau undian ini yang keluar bukan Abdullah, pasti salah. Mengapa demikian? Dia sudah menduga.
biasanya kalau korban itu sesuatu yang berat, mesti ini yang akan keluar. Dia sudah menduga yang akan keluar Abdullah. Kalau bukan Abdullah yang keluar, mesti salah itu. Ternyata diundi. Dikatakan idrib. Kocoklah. Qala Abdul Muttalib indahu bal yad'ullah. Abdul Muttalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Hubal. Itu anehnya. Tsumma daraba sahibul qidah fa kharaja al-qadah ala Abdullah. Ternyata benar, keluarnya adalah Abdullah. Maka dia sudah menduga, aku sudah menduga ini pasti Abdullah yang keluar. Yang paling aku sayangi. Dengan sangat berat dia bawa anaknya untuk disembelih di sisi Ka'bah. Min andiyatihim dikatakan qamat ilaihi Quraisy. Ketika dibawa sampai di sisi Ka'bah, di sisi berhala Isaf dan Nailah. Konon katanya, Isaf dan Nailah ini adalah dua orang laki-laki dan perempuan yang berzina di tempat suci tersebut. Dan kemudian Allah kutuk, Allah adab menjadi batu. Kemudian mereka jadikan sebagai berhala juga. Wallahu ta'ala alam bissawab. Faqamat ilaihi Quraisyun min andiyatiha. Maka Quraisy bangkit dari majlis-majlis mereka, berdatangan menuju tempatnya Abdul Muttalib ingin menyembelih anaknya. Ya Abdul Muttalib, mada taf'al? Wahai Abdul Muttalib, apa yang kamu lakukan? Karena terlihat ingin menyembelih anaknya. Sudah mengambil syafratahu, pisau untuk menyembelihnya, sudah diletakkan dia untuk disembelih, maka Quraisy semua mendekatinya dan berkata, "Wa madza turidu ya Abdul Muttalib?" Qala adbahu, aku akan menyembelihnya. Menunaikan nadarku sebagai kurbanku, pengorbananku kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalat Quraisy wa banu, berkata Quraisy dan anak-anak turunan mereka, "Wallahi la tadbahu abadan." Demi Allah, jangan sembelih dia selama-lamanya. Hatta tu'dira fi, sampai engkau mencari udzur, mencari alasan, mencari maafnya supaya jangan dibunuh. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka mengingatkan Abdul Muttalib bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa kita meminta udzur, meminta maafnya agar dibatalkan itu. Lain fa'alta hadza la yazalu rajul ya'ti ibnahu hatta yadbahu. Kalau engkau lakukan, niscaya mereka ini semua akan mengikuti jejakmu, dan niscaya orang-orang Quraisy akan berbangga dengan menyembelih anaknya. Akan habis turunan kita, kata mereka. Fama baqa'un nas ala hadza, bagaimana manusia akan terjaga dengan ini? Wa qala lahu al-Mughirah ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzum. Berkata Mughirah ibn Abdullah dari Bani Makhzum, dan dia adalah ibnu ukhtil qaum, anak saudara perempuan mereka. Wallahi la tadbahu abadan hatta tu'dira fi. Jangan kamu sembelih selama-lamanya sampai kau minta uzur. Kalau ternyata uzurnya harus dengan tebusan, kami siap membantumu untuk menebusnya. Karena mereka saat itu tahu nilai nyawa seseorang adalah sekian onta. Kita tebus sama-sama. Kita akan urunan bi amwalina, dengan harta-harta kami. Berkata pula orang-orang lain dari kalangan Quraisy setuju dengan itu. Betul. Kita akan tebus. Aku sudah bersumpah dengan nama Allah, kata Abdul Muttalib. Aku sudah bernazar dengan nama Allah. Minta kepada Allah tebusan. Minta uzur. Aku tebus saja dengan unta. Kami akan bantu engkau. Ikhwan ibn a'azakumullah. Salah seorang mereka ada yang berkata begini saja. Kita datangi satu orang. Nah, ini lagi seperti kemarin. Masalah Zamzam, mau mendatangi dukun di Syam. Akhirnya mereka kehausan di jalan dan balik. Demikian pula hari ini, ketika bicara tentang masalah penyembelihan anaknya Abdullah, mereka mengusulkan datang siapa si fulan. Dia adalah orang yang memiliki peliharaan. Mereka juluki peliharaan itu tabi'. Mungkin masuknya jin. Fantalaqa hatta qadimul Madinah. Tetapi tidak jauh. Bukan di Syam, tapi di Madinah. Mereka datangi di daerah Khaybar.
Mereka kemudian menemuinya dan menceritakan kisahnya dan mengkhabarkan semua khabarnya dan apa yang diinginkan oleh Abdul Muttalib. Maka dukun tadi berkata, irji'u anni, pulanglah kalian semuanya sampai aku bertanya kepada tabi'ku. Faraja'u min indiha, mereka semua pulang. Kharaju anha, tiba-tiba berdirilah Abdul Muttalib, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali ke orang tadi. Bagaimana? Qad ja'anil khabar, sudah datang padaku berita. Ikhwan ibn a'azakum, masih ingat kisah awal Raja Yaman yang bermimpi dan kemudian ditakwilkan? Mereka, jin-jin mereka mencuri berita di langit. Mencuri berita di langit. Sehingga seringkali benar. Tetapi barakallahu fikum, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, siapa wa man yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Adapun kalau hari ini mereka mau mencuri-curi berita di langit, kami akan lempar dengan bintang-bintang, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh orang tadi, berapa diat di daerah kalian? Diat untuk satu nyawa. Dijawab oleh Abdul Muttalib, diat di tempat kami adalah 10 ekor unta. Kalau gitu, undilah Abdullah dengan 10 ekor unta. Mereka balik lagi ke Hubal untuk mengundi lagi. Kata dukun tadi, kalau keluarnya masih Abdullah, tambah 20. Terus demikian sampai Rabbukum ridha. Lihat kalimatnya. Seperti Bani Israel mengatakan pada Musa, ud'u lana rabbak. Rabb kamu. Seakan-akan bukan Rabbnya dia. Demikian pula dukun tadi menyatakan, kalau keluarnya Abdullah, berarti Rabbukum ridha. Rabbukum qad radiya. Rabb kalian telah ridha. Tetapi kalau ternyata keluarnya 10, maka berarti keluarnya Abdullah, maka berarti belum ridho dengan 10. Tambah 20. Terus sampai ridho Rabb kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah. Farji'u ila biladikum thumma qarribu sahibakum wa qarrabu 10 minal ibil. Maka pulanglah kalian dan undilah dengan 10 ekor unta. Thumma darabu. Kemudian diundi. Fakharaja hatta qadimu Makkah. Maka mereka pun pulang sampai ke Makkah. Falamma ajma'u ala dhalika minal amri qama Abdullah yad'ullah. Ketika mereka sudah ingin mengundi lagi, Abdullah kembali berdoa pada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Ka'bah. Abdul Muttalib maksud saya. Abdul Muttalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat sungguh-sungguh karena dia sayang dengan Abdullah, dengan anaknya. Tsumma qaddamu Abdullah wa 10 minal ibil. Diundilah Abdullah dengan 10 ekor unta. Wa Abdullah qa'imun 'inda Hubal yad'u Allah 'azza wa jalla. Dan Abdul Muttalib juga berdoa di hadapan Ka'bah, di hadapan Rabbnya 'azza wa jalla. Tsumma darabu fa kharaja al-qadah 'ala Abdullah. Ternyata ketika diundi keluarnya Abdullah. Fazadu 10 minal ibil, ditambah lagi 10 unta. Fabalagat ibil 20. Wa qama Abdul Muttalib yad'ullah, kembali berdoa lagi, kemudian diundi lagi, masih keluarnya Abdullah. Ditambah lagi 10 menjadi 30. Kemudian berdiri Abdul Muttalib berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikocok lagi, diundi lagi, keluarnya Abdullah. Maka terus dikocok lagi, ditambah lagi sampai 100 ekor unta. Ikhwan ibn a'azakumullah. Qala falamma zadu 10 min al-ibil fabalagat al-ibil 100. Qama Abdul Muttalib yad'u Allah. Abdul Muttalib berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma darabu fa kharaja al-qidah. Kemudian diundi dan keluarlah al-ibil, keluarnya unta. 100 ekor unta. Fa qalat Quraisy wa man hadara qad intaha wa radiya rabbuk ya Abdul Muttalib. Sudah selesai dan Rabbmu telah ridha wahai Abdul Muttalib.
Maka mereka urunan 100 ekor unta untuk dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala dan dibagikan daging-dagingnya untuk manusia. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara hukum yang ditakrir oleh Nabi SAW setelah datang Islam adalah tebusan seorang nyawa atau satu nyawa adalah 100 ekor unta. Sampai hari ini tidak berubah hukum Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau seseorang membunuh dengan tidak sengaja, menabrak tidak sengaja, maka tebusannya 100 ekor unta. Illa an yatasaddaqu, kecuali kalau mereka keluarganya mengikhlaskan atau ridho dengan kurang dari itu. Faza'amu anna Abdul Muttalib qala la wallahi hatta adrib 'alayha 3 marrat. Dikatakan Abdul Muttalib masih belum puas. Apa betul Allah sudah ridho? Coba undi 3 kali. Abdullah dengan 100 ekor unta. Ya Abdul Muttalib sudah selesai. Sudah keluar unta. Kenapa harus undi lagi? Aku ingin meyakinkan. Undi 3 kali. Fadarabu ala Abdullah wa ala al-ibil. Maka diulang lagi. Wa qama Abdul Muttalib yad'u. Abdul Muttalib kembali berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang kedua, sampai yang ketiga. Tetap yang keluar adalah unta, bukan Abdullah. Maka Abdul Muttalib yakin bahwa ini adalah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disembelihlah 100 ekor unta. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Abdullah inilah yang merupakan bapak dari Rasul Khatamul Anbiya, Khatamun Nabiyyin, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau terbunuh, apa jadinya? Qadarullah. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dan merencanakan, dan rencana Allah pasti akan terjadi. Walaupun syaitan membuat tipu daya, rencana Allah pasti terjadi, yaitu lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Ibnu Hisham, "Wa yaz'umuna fima yatahaddatsu an-nas wallahu alam anna Aminah binti Wahab ummi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat tahaddatsat." Dikatakan wallahu taala alam bahwa ibunya Rasulullah sallam yaitu Aminah binti Wahab menceritakan annaha utiyat hina hamalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidi hadhihi al-ummah, sesungguhnya engkau akan melahirkan tokoh umat ini. Fa idza waqa ila al-ardi faquli, kalau sampai sudah lahir jatuh ke bumi maka ucapkan uiduhu bil wahid min syarri kulli hasid thumma sammihi Muhammadan. Terbesit di benaknya, hendaklah engkau ucapkan ketika lahir, aku perlindungan engkau dengan yang satu dari kejelekan segala yang hasad, dan namakanlah Muhammadah. Maka itulah dinamakan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala ورأت حين حملت به أن خرج من نور رأت به قصور بصرى من أرض الشام. Katanya, ini juga tidak disebutkan riwayatnya, dia melihat ibunya Rasulullah SAW, Aminah, ketika hamil tersebut keluar cahaya yang kemudian menerangi istana-istana Kisra atau istana Busra dari negeri Syam. Thumma lam yalbas Abdul Muttalib Abu Rasulullah Abdullah ibn Abdul Muttalib Abu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an halaka wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamilun bihi. Tidak berapa lama Abdullah, bapaknya Rasulullah SAW ini, anaknya Abdul Muttalib, meninggal dalam keadaan istrinya Aminah binti Wahb dalam keadaan hamil. Ulida Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaumul Itsnain. Maka dilahirkanlah dari Aminah anak Abdullah, dan lahirnya anak Abdullah pada hari Senin.
lisnatai asyrata lailah khalat min syahri Rabi'il Awal amal fil. Maka lahirlah pada hari Senin pada 12 hari lewat dari bulan Rabiul Awal. Ini sudah hari ke-12 bulan Rabiul Awal pada tahun datangnya pasukan bergajah. Mereka menamakan tahun dengan kejadian terbesar di tahun tersebut. Kejadian terbesar di tahun tersebut adalah serangan pasukan bergajah. Maka mereka sebut dengan Amil Fil, tahun gajah. An Qais ibn Makhramah qala waladtu ana wa Rasulullah sallam amal fil fanahnu lidatani. Kata Qais ibn Makhramah, aku lahir, aku dan Rasulullah SAW lahir pada tahun yang sama amil fil. Maka aku sama dia adalah seangkatan. An Hasan bin Thabit itu membuktikan kalau beliau benar-benar lahir di amil fil. Dari Hasan bin Thabit, qala wallahi inni la gulamun yaf'ah ibn 7 sinin atau 8 aqilu kullama sami'tu id sami'tu yahudiyan yasrukh bi'a'la sawtahu ala atimma biyasrib ya ma'syara yahud hatta idza ijtama'u ilayhi qalu wailak malak qala tala'a al-lailah najmu Ahmad alladhi wulida fihi. Kata Hasan bin Thabit, demi Allah aku waktu itu berumur 7 tahun atau 8 tahun. Dan aku sudah berakal, sudah paham, artinya sudah mengerti apa yang aku dengar. Aku mendengar saat itu ketika aku berumur 7 tahun atau 8 tahun, orang Yahudi menjerit dengan suara yang sangat keras di tengah-tengah atau di tengah-tengah pohon kurma dengan menyatakan kepada seluruh penduduk Yathrib, penduduk Madinah, ya ma'syara Yahud, wahai ma'syara Yahud, sungguh telah terjadi kejadian besar. Maka mereka semua berkumpul sambil berkata, wailah, celaka engkau. Ada apa ini? Qala tala'al lailah najmu Ahmad. Hari ini telah terbit bintang Ahmad yang akan lahir hari ini. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dikisahkan oleh Hasan ibn Thabit ketika dia masih kecil, mereka sudah mengetahui lahirnya seorang nabi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka persis seperti apa yang Allah katakan dalam Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak mereka sendiri. Tahu akan lahir di mana. Mereka tinggal di Madinah karena menunggu datangnya Nabi Muhammad SAW. Mereka tinggal di sana karena dapat berita di dalam kitab-kitab mereka dan dari orang-orang mereka, habru mereka, ahbar Yahud, pendeta-pendeta Yahudi, bahwa ciri-cirinya, tempat hijrahnya Nabi yang akan datang adalah banyaknya pohon korma di sana. Begini persis seperti Madinah. Maka mulailah berdatangan Yahudi di Madinah menunggu kedatangan seorang Nabi. Falamma wada'athu ummuhu sallallahu alaihi wasallam arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib. Ketika ibunya melahirkan Rasulullah SAW, maka ibunya mengantarkannya kepada kakeknya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib sangat cintanya kepada cucunya ini. Anak kesayangan dari anak kesayangannya, yaitu Abdullah. Maka dipeliharalah beliau pertama oleh pamannya Abdul Muttalib. Allahu ta'ala alam bisawab. Wa nasal taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.